Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Video kali ini Bu Alfi akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi sebuah fungsi itu dikatakan naik jika turunannya itu lebih dari 0. Sebuah fungsi dikatakan turun, ini turun nih harusnya ya, turun. Ini turun ya, turun itu jika turunannya kurang dari 0. Jadi yang dipegang adalah fungsi itu dikatakan naik jika turunannya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dia nanti akan positif semua ya turunannya. Suatu fungsi dikatakan turun jika turunannya kurang dari 0, berarti nanti hasilnya negatif ya. Nah, langsung saja contoh soal yang pertama. Tentukan interval ketika fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 5 itu naik dan turun. Kita mencari intervalnya ya. Kapan fungsi ini naik dan turun? Nah, untuk yang pertama kita cari dulu langkah pertama, yaitu kita turunkan dulu fungsi f(x). f(x) nya x pangkat 3 turunannya berarti 3x kuadrat. Turunan 3x kuadrat berarti 6x, min 9x itu min 9, turun dari 5 0 ya. Jadi ini turunannya. Nah, karena ini bisa disederhanakan lagi ya, ini bisa dibagi 3, maka Bu Alfi keluarkan 3-nya. Nah, ini jadi fungsi 3x kuadrat ditambah 6x min 9 kita bisa ubah menjadi 3 kali x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Nah, ini kan 3-nya sudah di luar, maka yang di dalam kurung ini x kuadrat. 6x bagi 3 kan 2x, min 9 bagi 3 kan min 3. Setelah ini kita faktorkan dulu ya. Faktor dari x kuadrat ditambah 2x kurangi 3. Kita cari faktornya ya. Untuk mencari faktor ini kita lihat dulu bilangan terakhirnya adalah min 3. Faktor dari min 3 itu berapa saja ya? Nah, faktor dari min 3 itu berapa saja? Faktor dari min 3 adalah 1 kali min 3 ya, min 3 kali min 1 kali 3. Nah, itu faktor dari min 3. Kita cari faktor dari min 3 jika dikalikan hasilnya min 3 yang belakang ini, jika dijumlahkan hasilnya 2 yang tengah ini. Jadi faktor dari min 3 jika dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya adalah 2. Berapa? Oh, ternyata kalau dikali min 3 kan 1 dan min 1 dan 3 ya. Kalau dikali min 3 hasilnya 3 kali min 1. Jika ditambah 2, 3 ditambah min 1 ternyata adalah 2. Maka yang kita pilih adalah min 1 dan 3 ya. Bilangan yang jika dikali dapat min 3, yang jika ditambah dapat 2 adalah min 1 dan 3. Maka faktor dari x kuadrat tambah 2x min 3 adalah x tambah 3, tadi kan 3 kali x kurangi 1, ini kan tadi min 1. Kalau sudah seperti ini, sudah kita faktorkan, langkah selanjutnya adalah kita cari titik batasnya ya. Nah, kita gambar garis bilangannya selanjutnya. Nah, untuk menggambar garis bilangan kita cari dulu titik batasnya. Nah, kita sama dengan 0. Ini namanya titik stasioner ya. Jadi kita sama dengan 0 ya. Jadi f turunan x sama dengan 0 ini kita gunakan untuk mencari titik stasioner ya. Nah, kita cari dulu. Berarti x plus 3 kita sama dengan 0, maka x nya sama dengan min 3. Yang kedua, x min 1 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 1. Inilah yang dinamakan titik stasioner ya. Sini Bu Alfi sebutnya titik batasnya. Ini loh titik batas. Nah, setelah itu kita dapat titik min 3 dan 1, kita gambar di sini min 3, ini 1 ya. Selanjutnya adalah kita uji ya, kita uji. Kalau di bagian ini nanti dia positif apa negatif ya. Di sini nanti kita negatif apa positif. Caranya adalah kita cobakan titik sembarang. Nah, di bagian kiri min 3, nah Bu Alfi cobakan bilangan min 4 ya. Di antara min 3 dan 1 Bu Alfi cobakan 0 ya, karena min dan plus kan ada 0-nya. Di antara di kanannya 1 Bu Alfi cobakan angka 2, bilangan 2. Ini bebas ya, yang penting misalkan di kanannya 1 kamu coba 3 boleh, di sini dicoba min 6 boleh ya. Selanjutnya Bu Alfi coba sekarang. Min 4 disubstitusikan ke dalam sini, min 4 tambah 3 hasilnya min
min 4 kurangi 1 hasilnya min, min kali min hasilnya plus. Ini kan dikalikan berarti hasilnya plus. 0 masukkan ke sini hasilnya 0 tambah 3 plus. Kemudian 0 masukkan sini hasilnya min, plus kali min hasilnya min ya. Nah, yang 2 tambah 3 hasilnya plus. 2 kurangi 1 hasilnya plus, plus kali plus plus. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ini di sini plus, di sini min, di sini plus. Nah, sekarang kita ingat, fungsi tersebut naik jika turunannya lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0 atau positif. Nah, maka disinilah ini fungsi akan naik ya. Yang positif ini berarti fungsi naik ya. Nah, yang negatif ini maka posisinya adalah fungsi tersebut turun. Nah, sekarang kesimpulannya adalah fungsi tersebut naik pada interval. Nah, ini naiknya kan yang positif. Min 3 ke kiri berarti X kurang dari min 3, atau ini kan 1 ke kanan berarti X lebih dari 1. Ini 1 harusnya. Ini harusnya 1 ya. Selanjutnya fungsi ini turun berarti yang min. Fungsi ini turun di antara interval, ini kan min 3, ini 1. Maka pada interval X lebih dari min 3 kurang dari 1. Seperti itu caranya ya. Selanjutnya ini adalah pembahasan ya. Pembahasan dari soal ini akan Bu Alfi bahas ya. Berikut naik pada interval keberapa? Nah, ada fungsi 3x pangkat 3 kurangi 9x kuadrat kurangi 27x tambah 15, ini naik pada interval berapa? Langkahnya sama. Yang pertama kita turunkan dulu. Turunan dari 3x pangkat 3 itu 9x kuadrat. 9x kuadrat itu min 18x, min 27x berarti min 27, 15-nya 0. Setelah kita turunkan, kita sederhanakan dulu. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak bisa, ya langsung difaktorkan. Ini bisa kita bagi 9, maka 9-nya boleh dikeluarkan. 9 kali x kuadrat ya, min 18 bagi 9 min 2x, min 27 bagi 9 min 3. Maka sekarang kita faktorkan, x kuadrat kurangi 2x kurangi 3, kita faktorkan. Nah, kalau ada faktor seperti ini, kita lihat yang bagian konstantanya min 3, kita cari. Faktor min 3 itu berapa saja? Oh, min 1 kali 3, min 3 kali 1. Jika ditambah dapatnya min 2, jika dikali dapatnya min 3. Kira-kira bilangan berapa dan berapa ya? Oh, ternyata bilangan min 3 dan 1. Karena jika min 3 tambah 1 itu hasilnya min 2. Jika dikali hasilnya min 3, memenuhi syarat. Maka faktor dari x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 adalah x min 3 kx min 3 kali x plus 1. Dapatlah ini. Setelah itu kita cari titik stasionernya ya. Nah, dengan cara ini disama dengankan 0 turunannya. Maka kalau ini kita sama dengankan 0, maka kita dapatkan x min 3 nya sama dengan 0, x plus 1 nya sama dengan 0. Maka x nya sama dengan 3, ini x nya sama dengan min 1. Setelah dapat titiknya ini, stasionernya 3 dan min 1, kita gambar. Di sini berarti min 1, di sini 3. Nah, langkah selanjutnya kita uji coba ya. Ke bagian ini nanti naik apa turun ya, dengan cara kita gunakan titik uji ini. Nah, Bu Alfi cobakan di antara min dan plus, Bu Alfi ambil 0. Di sebelah kirinya min 1, Bu Alfi ambil min 2. Sebelah kanannya 3, Bu Alfi ambil 4. 0, substitusi ke sini 0 min 3. 0 kurangi 3 hasilnya min. 0 tambah 1 hasilnya plus. Min kali plus min. Yang ini min 2 kurangi 3 min. Min 2 ditambah 1 hasilnya min 1 berarti min. Min kali min plus. Yang kanan ini 4. 4 kurangi 3 plus. 4 tambah 1 plus. Plus kali plus plus ya. Sekarang kita udah tahu di mana fungsi ini akan naik. Kelihatan ya. Kita lihat yang positif. Nah, berarti fungsi ini akan naik pada interval ke yang positif ini. Berarti x kurang dari min 1 ya, karena min 1 ke kiri, atau x lebih dari 3 karena ini 3 ke kanan. Nah, begitu ya caranya. Jadi interval ini fungsi ini akan naik pada interval x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Selanjutnya adalah pembahasan dari contoh soal latihan soal yang kedua. Nah, pada interval x lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 6, grafik fx setengah kali x pangkat 4 kurangi 6 x pangkat 3 ditambah 27 x pangkat 2 dikurangi 54x. Ini tuh nanti grafiknya mau naik, turun, atau bagaimana ya di interval ini. Caranya begini ya. Langkah pertama sama, kita turunkan dulu.
Turunan dari setengah X pangkat 4 2X pangkat 3. Turunan dari 6X pangkat 3 18X kuadrat. Turunan dari 27X pangkat kuadrat X kuadrat 54X. Turunan dari min 54X adalah min 54. Setelah itu, karena di sini sudah diketahui intervalnya, maka kita langsung gambar saja ya, karena sudah tahu intervalnya ini. Kita gambar saja garis bilangannya. Titiknya ada 4 dan 6 ya, titik batasnya ini. Kita gambar 4 dan 6. Nah, untuk mengetahui naik turunnya kita buatlah uji. Nah, di sini Bu Alfi di kirinya 4 ambil 0, di tengahnya 4 dan 6 Bu Alfi ambil 5. Ambil 5 ini, di kanannya 6 Bu Alfi ambil 7. Nah, lalu kita substitusikan ya. 0, 4 dan 5 ke fungsi turunan ini. Nah, F turunan 0, maka Bu Alfi ganti X-nya dengan 0, 2 kali 0 pangkat 3 dan sekian, hasilnya adalah harusnya ini min 54 ya, ini harusnya min 54. Ini karena 0 kurangi 0 tambah 0 dikurangi min 54, hasilnya adalah min 54. Maka di bagian sini adalah negatif hasilnya ya. Selanjutnya yang kedua F5. Untuk F aksen 5 nya Bu Alfi ganti ini ya, berarti X nya diganti 5, X nya diganti 5, 18 kali 5 kuadrat tambah 54 kali 5 kurang 54, Bu Alfi dapatkan 16. Maka di bagian ini positif. Selanjutnya adalah F aksen 7, Bu Alfi dapatkan 128. Maka di bagian 7 ini kalau X nya ganti 7 adalah positif. Maka di sini sudah tahu ya, pada interval 4 ya, pada interval X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 6, maka kesimpulannya adalah fungsi tersebut ya, kesimpulannya fungsi tersebut akan turun ya, turun dulu, kan ini ada min ya, turun dulu kemudian lalu naik ya. Nah, maka dia turun dulu lalu naik ya. Kita lihat pilihannya kemarin apa ya. Pilihan untuk nomor 2 berarti turun dulu kemudian naik. Pilihannya berarti yang D. Turun kemudian naik lagi kan. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, itu ya. Silakan dicatat dan dipelajari. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.